saya Joyce Marcel Mawardini dari TRO Angkatan 2024 dengan 3 digit yang terakhir saya 034. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pemodelan dan kontrol PID, sebagaimana tugas dari praktikum dasar sistem kontrol yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan secara teori terlebih dahulu. Langsung saja. Sistem kendali itu digunakan untuk mengatur keluaran agar sesuai dengan nilai yang diinginkan atau kita inginkan. Nah, dalam perancangan sistem kendali, diperlukan adanya pemodelan sistem untuk kita bisa mengetahui karakteristik dari dinamikanya. Nah, salah satu pengendali yang paling umum digunakan itu adalah PID controller. Karena PID controller itu sederhana dan efektif. Untuk pemodelan sistem, tujuannya itu kita bisa untuk mewakili sistem nyata dalam bentuk matematis serta digunakan untuk analisis dan perancangan pengendali. Untuk bentuk umumnya, persamaan diferensial, dia itu menggambarkan hubungan antara input dan output. Sedangkan untuk transformasi Laplace, dia menghasilkan fungsi transfer dengan rumus seperti yang ada di sini, yaitu GS sama dengan YS per US. Lalu untuk contoh, dia sistem massa pegas perdam, dia menggunakan rumus GS sama dengan 1 per MS kuadrat plus BS plus K. Nah, untuk konsep dasar pengendali, dia memiliki tujuan pengendalinya yaitu meminimalkan kesalahan antara sinyal referensi dan juga keluaran. Untuk jenis-jenisnya dia ada beberapa macam, terbagi 4 di sini, yaitu yang pertama ada P atau proporsional, yang kedua PI proporsional integral, lalu PD proporsional derivatif, dan yang terakhir PID atau proporsional integral derivatif. Nah, untuk struktur pengendali PID sendiri, di sini ada persamaan umum PID seperti yang tertera di dalam di gambar ini rumusnya. Nah, keterangannya ada di sini. Oke, langsung lanjut. Nah, efek masing-masing dari komponennya. Untuk komponen dari P atau proporsional, dia itu fungsinya untuk mengatur respon cepat terhadap error. Nah, dampaknya selain mempercepat respon, dia bisa menimbulkan overshoot. Untuk I integral, dia fungsinya untuk menghilangkan error steady state. Dampak dari integral sendiri itu memperbaiki akurasi, tapi dia juga bisa memperlambat sistem. Lalu untuk D, derivatif, dia fungsinya memprediksi perubahan error. Nah, dampaknya dia tuh bisa mengurangi overshoot dan menstabilkan sistem. Selanjutnya, contoh aplikasi PID. Di sini ada contohnya, yaitu yang pertama pengaturan suhu pada oven industri, lalu kendali kecepatan pada motor DC, pengaturan level cairan dalam tangki, dan pengendalian posisi robot. Nah, selanjutnya kelebihan dan kelemahan dari PID. Kelebihannya, PID sendiri itu strukturnya sederhana, mudah diimplementasikan, dan efektif untuk berbagai sistem linear. Sedangkan kelemahannya sendiri, dia itu perlu tuning yang tepat dan tidak optimal untuk sistem non-linear atau waktu tunda yang besar. Untuk kesimpulannya, pemodelan sistem penting untuk merancang pengendali yang sesuai. Kontrol PID merupakan metode klasik namun masih banyak digunakan karena efektivitasnya. Dengan penyetelan parameter yang baik, sistem dapat bekerja dengan stabil, cepat, dan akurat. Oke, demikian sedikit penjelasan teori tentang pengendali dan kontrol PID. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara praktek di MATLAB. Oke, di sini setelah kita buka Simulink, nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita di sini akan masukkan file M-nya dulu. Kita pilih new script. Lalu di sini kita masukkan yang
Oke, di sini kita sebentar. Ini kita save dulu, save as. Oke, sudah. Saya kasih nama tag level. Selanjutnya kita buka bagian ini. Di sini kita lanjutkan dengan membuat rangkaiannya. Nah, kita klik simulink. Kita pilih yang di command we use block. Kita pilih game. Tab. Kita masukkan 3 game. Lalu kita masukkan sum ini. Lalu scope. Oke, kita lanjut di source. Kita pilih RAM. Lalu di continuous kita masukkan derivatif. Oke, sudah. Nah, oke, udah. Oke, langsung saja ini kita susun terlebih dahulu. Kita rangkai. Kita sambungkan dulu. Nah, ini kita putar dulu. Kita balik. Ini juga. Kita sambungkan. Ini dia tersambung ke sum. Oke. Nah, ke sini kita ubah dulu sumnya ini plus minus. Oke. Lalu gainnya di sini kita ganti HP. Ini R. Lalu ini A. Oke. Ini terlihat merah-merah, dia masih error karena yang di sini tadi belum kita run. Jadi ini kita run dulu. Nah, oke, sudah kita run. Nah, maka dia akan keluar seperti ini. Lalu di sini kita run juga. Oke, kita lihat di scope. Nah, dia membentuk sebuah diagram seperti ini. Dia naik dari 0, dia akan naik ke 0,025 dalam jangka waktu 10 second. Nah, seperti ini. Ini kita bisa naikkan jumlah isinya akhirnya dengan kita mengubah di bagian rem ini. Coba kita ganti 5 supaya kita oke.
lagi, kita lihat di scope. Nah, dia dalam jangka waktu 10 second dia naik dari 0 ini dia akan sampai ke 0,12. Nah, ini adalah sedikit gambaran simulasi untuk tank level. Lalu selanjutnya bisa kita lanjut ke simulasi selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk simulasi yang kedua, yaitu tank level kontrol proporsional. Nah, langsung saja di sini. Pertama kita buat subsistemnya dulu. Nah, ini kita hapus rem dan scope-nya kita hapus. Lalu ini kita blok semua. Nah, lalu di kanan bawah ada titik 3, kita pilih, lalu pilih create subsystem. Nah, dia jadi seperti ini. Kita bisa besarkan supaya kita bisa lihat dalamnya. Lalu di sini kita akan masukkan komponen-komponen yang lainnya juga. Nah, yang pertama kita akan masukkan sum ini. Lalu scope. Lalu konstan ini. Kita masukkan dulu. Oke. Nah, di sini juga kita tambahkan satu lagi subsistem. Di bagian ini port and subsystem kita pilih ya subsistem ini. Ini kita taruh di sini. Nah, lalu ini kita sambungkan dulu semuanya. Ini kita bisa ganti namanya. Ini diganti. Oke. Lalu di sum ini ganti plus minus. Apply. Oke. Nah, di konstannya kita ganti 0,3. Apply. Oke. Nah, di sini kita akan isi di bagian subsistem yang controller ini. Kita buka ini. Nah, tapi sebelumnya di sini saya akan memperbarui value yang di sini terlebih dahulu. Start misalnya. Ini kita set dulu, lalu kita run. Bentar. Nah, oke, setelah di run dia di sini sudah muncul value yang terbaru. Lalu kita kembali lagi ke
sini, kita masuk ke sini. Nah, di sini kita masukkan rangkaian-rangkaiannya. Itu ada integrator, lalu gain-nya di sini 4, lalu ada sum. Oke, kita urutkan ini. Gain lagi, sumnya, integrator, gainnya di sini lagi, ini di sini. Nah, ini kita sambungkan, tapi yang gain di sini kita balik dulu. Format flip block. Oke, kita sambungkan semuanya. Di sini ini kita ganti pakai rumusnya KE dikali KA. Apply. Oke. Lalu di sini 133. Nah, ini sumnya jangan lupa diganti dari plus min. Oke, lalu di sini 0,67 dan di sini 1/n. Lalu kita kembali ke tank levelnya. Oke, lalu di sini kita langsung run. Kita lihat, nah muncullah grafik diagram seperti ini. Nah, dia tuh dari awalnya tuh dia ada di 0, lalu dia naik dia ada di sekitar 0,38, lalu dia turun dan stabil di 0,3. Nah, kenapa begini? Karena dia itu kita masukkan di set point-nya itu 0,3. Nah, jadi controller itu membaca atau dia mengatur aktuator atau tangki ya di sini supaya dia tinggiannya atau keluarannya itu bisa di 0,3 sesuai dengan set point yang kita atur itu tadi. Nah, di sini kan terlihat yaitu dari naik lalu dia turun dan stabil. Nah, itu kenapa? Karena di sini ada yang namanya feedback. Nah, feedback itu dia berawal dari controller, dia mengatur tangki atau aktuatornya. Nah, tapi dia ada error atau keluaran. Errornya tuh tadi di sini di sekitar 0,38. Nah, maka feedback dia itu membalikan atau kembali lagi ke sum ke sini. Nah, lalu sum ini akan menghitung error. Lalu dia akan menyalurkan kembali ke controller lalu ke aktuator supaya dia bisa sesuai dengan nilai yang kita inginkan atau di set point tadi 0,3. Nah, seperti itu. Jadinya kenapa dia bisa naik lalu turun dan stabil di 0,3 itu tadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat simulasi untuk pemodelan mesh spring damper. Langsung saja di sini kita masukkan. Di sini yang pertama itu masukkan step
Lalu kita masukkan di commonly, masukkan gain. Kita perlu 4 gain. Lalu integratornya 2, scope, dan sum. Oke, langsung saja ini kita susun terlebih dahulu. Ya, ini sini dan di sini. Ini kita balik dulu, kita klik kanan, format, flip, yang ini juga. Yang di sini sumnya ini kita ganti dulu, karena di sini masih plus plus. Nah, di sini kita gantinya itu plus min. Nah, di sini icon shape-nya kita pilih rectangular, apply. Oke, kita besarkan. Oke, kita sambungkan dulu. Ini kita sambungkan dengan minus atas dan di sini. Lalu yang ini dengan minus bawah dan di sini. Oke, nah lalu ini kita ganti terlebih dahulu nominalnya. Ini 40.000, ini yang ini juga 40.000. Di sini 1/25, dan yang di sini itu 150. Oke, setelah seperti ini langsung saja kita run untuk kita lihat. Kita klik scope 2 kali. Nah, maka dia akan keluar seperti ini. Dia dari 0, dia lalu naik turun, lalu dia akan stabil. Nah, kenapa dia modelnya seperti ini? Karena tuh dia supaya kita itu tahu ini tuh untuk mensimulasikan sistem massa pegas peredam. Nah, dari sini gelombangnya ini atau diagramnya itu kita bisa tahu apakah masanya itu berisolasi seperti ini atau dia stabil. Nah, pada intinya ini tuh membuat kita tahu dan atau membantu kita tahu bagaimana respon dinamis dari sistem mekanik ketika ada gaya yang bekerja itu tadi. Nah, demikian sedikit penjelasan untuk pemodelan spring damper, lalu langsung saja kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menambahkan fungsi transfer dari
rangkaian yang sebelumnya. Di sini kita masukkan aja langsung transfer. Oh, salah. Bentar. Transfer. Kita tunggu dulu. Oke, di sini ini dia transfer function. Kita masukkan dia. Oke. Lalu di sini kita masukkan max. Oke. Lalu kita di sini perlu 3 scope. Kita tambahkan langsung saja. Oke. Oke, di sini. Oke. Nah, di transfer function ini kita ubah. Ini kita masukkannya 40.000. Lalu di sini itu 25, 150 dan 40.000. Apply. Oke. Ini bisa kita gedein. Oke, ini kita sambungkan langsung. Ini ke sini. Nah, ini kita hapus dulu garisnya. Oke. Nah, lalu ini dia nyambung ke atas. Ke atas. Lalu ini nyambung sama ini. Ini dia tersambung ke sini. Ini ke sini. Ke sini. Oke, kita lihat, lalu kita run. Kita lihat di scope yang pertama, dia membentuk gambar seperti ini. Lalu yang kedua seperti ini, yang bersama. Dan yang ketiga juga seperti ini sama. Nah, ini membuktikan bahwa untuk pemodelan spring damper ini dengan menggunakan fungsi transfer ataupun tanpa menggunakan fungsi transfer, dia hasilnya itu akan tetap sama. Oke, cukup sekian. Langsung saja kita lanjut ke simulasi yang selanjutnya. Oke, lalu yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pemodelan DC servo motor. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu file M-nya di sini.
Oke, kita save dulu. DC server motor. Oke, udah kita run. Nah, dia otomatis akan muncul value-value yang di sini ya. Lalu langsung kita lanjutkan untuk membuat rangkaiannya. Sini kita masukkan ada konstan di sini. Kita masukkan sum di sini dan di konstannya dan di sini. Sum maksudnya di sini. Ya, lalu kita masukkan gain di atas ini, lalu di sini, di sini, di sini, dan di sini. Lalu integrator ada di sini, ada di sini, lalu scope di paling ujung. Lalu ini kita ganti dulu di plus main. Ini rectangular, kita besarkan dia. Lalu ini di konstan kita ganti 5. Di sini itu 1/L. Ini kita balik. Lalu ini kita ganti KT. Nah, ini juga kita ganti plus minus. Di sini itu 1/J. Ini kita balik. Ini itu KB. Ini juga kita balik. Ini itu B. Oke, kita cek. Lalu kita sambungkan dulu. Lalu ini konstan sambung dengan plus. Ini di sini, ini dia tersambung ke yang minus bawah. Ya, ke sum dan ke scope. Ini juga ke scope. Ini dia ke minus yang tengah. Oke, cek. Lalu ini kita run.
kita lihat di scope-nya keluarannya. Nah, dia akan berbentuk seperti ini keluarannya. Nah, kenapa seperti ini? Itu artinya dia DC motornya itu dari awal, dari pertama itu dia 0, lalu kemudian dia akan naik, lalu kemudian dia akan stabil lama-kelamaan di sekitar 70. Begini keluarannya. Oke, cukup. Oke, langsung saja selanjutnya kita akan memsimulasikan percobaan yang selanjutnya. Oke, simulasi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang quarter car model. Yang pertama kita masukkan dulu file M-nya. Oke, sudah. Lalu kita save dulu. Sini quarter car. Oke, lalu kita run. Oke. Nah, di sini sudah keluar ya fungsi-fungsinya. Lalu langsung lanjut saja kita ke simulingnya. Oke, kita buat rangkaiannya. Kita pilih yang pertama ada perlu sum ini, kita perlu 5 sum. Lalu gainnya 5. Ntar sini ya, lalu integratornya kita perlu 4. Lalu scope-nya 2. Dan kita butuh research, kita butuh step.
Oke, ini kita ganti dulu. Ini sudah benar plus ini rectangle, kita besarkan. Kalau ini kita ganti minus plus dan rectangle. Oke, lalu kita hubungkan. Sebelum kita sambungkan, ini ada yang perlu kita balik dulu. Oke, lalu ini juga kita balik. Oke. Lalu ini juga kita balik. Ini juga kita balik. Ini. Oke. Ini minus plus ini sini. Ini kita rotate juga. Yang ini enggak kita rotate. Oh, ini kita rotate. Ini min plus oke, ini kita rotate juga. Ini ke atas, ini ke ini ke plus, lalu minusnya itu juga biar. Oke, ini kita ganti dulu min plus. Selanjutnya di sini kita masukkan dulu untuk persamaannya di siapkan. Pertama itu 1/mc lalu cl, yang ketiga kl. Di sini 1/ms dan gen yang di sini itu K2. Oke, kita coba run dulu. Kita lihat yang di sini. Nah, dia outputnya seperti ini, dan yang di sini punya seperti ini. Oke, demikian sedikit penjelasan teori dan praktik dari saya mengenai simulasi untuk pemodelan dan kontrol PID. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pengoperasian. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan sampai selesai.